Buku keren banget, customer satisfaction is worthless, customer loyalty is priceless. Jadi kayak kebahagiaan apa ya, kepuasan customer itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Tapi loyalitas, kesetiaan customer itu yang tidak ternilai, tidak apa namanya sangat-sangat berharga. Itu adalah kesetiaan dari customer. Nah, menariknya buku ini ngajarin gimana cara bikin customer mencintai kita, datang lagi dan nyeritain ke banyak orang tentang kita. Karena memang poinnya adalah bisnis yang paling bagus menurut saya dan menurut buku ini juga adalah bisnis yang direkomendasiin oleh customer kita yang puas ke orang-orang lain. Artinya memang produknya bagus, servisnya bagus, dan orang kayak ngerasa seneng nyeritain bisnis kita ke orang lain. Nah, untuk awal mungkin sederhananya adalah apakah Anda menganggap customer Anda adalah orang yang penting gitu? Ya pasti gitu kan. Tapi kalau nanya siapa orang yang paling penting di dunia, Anda atau customer Anda? Mungkin Anda jawab sebagian customer Anda. Tapi kalau saya nanya lagi, oke, sekarang dari dua orang itu, Anda dan customer Anda, pilih salah satu orang harus mati. Siapa yang harus mati? Anda mungkin pasti bakal menjawab, ya customer lah, masa gue yang mati gitu dan seterusnya. Tapi poin di sini bukan itu. Poin di sini adalah kita biasa nganggap semua sepakat customer itu penting. Tapi jangan-jangan kita lupa bahwa ketika dalam bisnis kita bikin semua kebijakan, semua peraturan, semua rules di perusahaan itu malah bikin customer pergi. Pernah dengar belum kalau misalnya kayak customer service atau kita ada resepsionis atau misalnya orang yang ngurusin customer bilang ke customer, mohon maaf itu sudah menjadi kebijakan perusahaan kami, mohon maaf peraturannya memang gitu. Nah itu sebenarnya kan berarti kita bikin peraturan itu tidak untuk membahagiakan mereka. Sabar, tahan, saya tahu yang Anda pikirkan loh. Kalau gitu mas ya kan customer kadang ada nyebelin dan seterusnya. Nah buku ini ngajarin banyak hal. Yang pertama, take away dari buku ini, satu, kalau Anda karyawan atau Anda bahkan pemilik pengusaha, siapa sih yang bayarin gaji Anda setiap bulan? Karyawan mungkin sederhananya akan berpikir ya bos saya atau pemilik perusahaan atau CEO-nya atau HR-nya, finance gitu. Ternyata tidak. Yang membayar Anda, yang menggaji Anda itu adalah customer Anda. Bahkan kalau mau to be fair, bos Anda, manajemen, owner itu malah ngambil sebagian uang itu untuk dirinya dan sisanya diserahin ke Anda. Tapi poinnya adalah yang bayarin itu bukan bos Anda, tapi customer Anda yang membeli produk, membeli jasa atau apapun itu berhubungan dengan bisnis Anda, membuat bisnis berjalan, membuat roda perekonomian berputar, uang mengalir masuk. Itu yang dipakai untuk membayar Anda untuk biaya kebutuhan hidup Anda, untuk bayarin anak Anda sekolah, untuk bayar Anda beli rumah, beli bensin, beli motor, mobil, dan seterusnya. Itu uang customer. Artinya kita harus tahu who is the real boss. The real boss is the customer. Nah, buku ini ngajarin banyak hal yang menarik dan detail-detail ini sebenarnya kalau mau saya bikin jadi 10 video atau 15 video juga bisa. Karena ini semua adalah teknis-teknis yang bisa langsung dilakukan. Kayak kalimat-kalimat misalnya gini, ada customer marah-marah, wow gimana sih ini produk katanya janji hari Rebo jadi, ini udah hari Sabtu belum jadi-jadi, saya nunggu dijanjiin kayak gini, bullshit nih, perusahaan marah, gebrak meja, teriak-teriak. Apa yang kita lakukan? Sambil semua orang akan menjawab bahwa ya minta maaf, didengerin, ditanya, suruh duduk, suruh minum, apapun itu. Ternyata itu bikin orang makin marah. Nah, salah satu cara yang diajarkan adalah ya kita ikut energinya dulu. Serius kok bisa belum? Oke, tunggu sebentar Pak, aku beresin. Ini gimana? Aku telepon departemen yang pengiriman dan seterusnya. Ya, artinya apa? Energinya harus tersalurkan dulu. Kalau energinya belum tersalurkan, dia nggak akan ngerasa kalau dia udah dipahami bahwa dia sedang marah, bahwa dia sedang emosi, bahwa dia sedang pengen mentransfer emosi itu ke kita. Nah, berikutnya baru kita ngomongin siapa yang bertanggung jawab. Biasanya ketika perusahaan semakin besar, ada pameo dari teman-teman itu adalah ya itu, oh ya kamu kemarin dilayani sama siapa Pak gitu, atau kemarin udah ngontak siapa, atau coba lihat bukti chatnya atau apapun itulah, atau kayak coba saya tanyakan dulu. Nah, hal-hal kayak gitu bikin orang merasa diputar-putar karena dia nggak tahu sebenarnya dulu dilayani sama siapa, dia taunya adalah sama perusahaan ini. Oleh karenanya ketika ada komplain, ngomongin problem, first to know, first to fix. Artinya kita harus memang telan itu kodok bulat-bulat ya, artinya kayak memang iya oke Pak saya salah, saya beresin, bukan yang kayak sebentar Pak saya cari yang kemarin ngobrol sama siapa. Dia akan merasa diputar-putar. Jadi dalam sebuah perusahaan sebaik bisa mungkin ketika ada masalah, siapapun yang menerima masalah pertama ya coba beresin pakai common sense dulu.
sambil tetap ngontak orang yang berkepentingan sehingga bisa kebantu. Kalau contoh sederhana misalnya saya punya misalnya studio musik gitu yang bisa rekaman, terus orang nelpon gitu, saya mau rekaman studio musik. Anggaplah kita penuh nih, sekarang hari Minggu, 5 hari ke depan penuh. Kemudian kita kayak ngomong, oh mohon maaf sekali, studionya penuh semua nih, baru ada hari Jumat gitu. Apa yang dirasakin orang itu akan merasa kecewa. Tapi kalau ketika hanya ganti skrip, ganti nada, suasananya akan langsung berubah drastis. Nah itu contoh gini, orang itu nanya gitu, saya mau rekaman nih, mau booking studio gitu. Terus kayak kita jawabnya kayak, wah beruntung banget nih Pak, Jumat kosong buat Bapak gitu. Gimana, saya booking hari Jumat gitu. Hawanya tuh dia kayak yang langsung, oh aku beruntung karena Jumat ada yang kosong. Bukan aku lagi sial karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis kok penuh gitu. Jadi itu poin yang menarik ketika kita menggunakan intonasi yang benar dan nada yang benar, skrip yang benar, hasilnya bisa berubah drastis. Nah, yang takeaway terakhir sebelum nanti mungkin saya bikin yang gaya-gaya short untuk poin-poin kecilnya karena banyak banget poin menarik dari buku ini adalah kita harus nyobain produk kita sendiri, bisnis kita sendiri. Jadi kita jadi mystery shoppers. Kalau kita hotel ya coba nginep di hotel kita sendiri. Kalau kita misalnya punya restoran ya makan di restoran kita sendiri. Sambil terus makan di restoran-restorannya orang. Itu membantu sekali untuk kita jadi tahu, oh ini yang servis bagus, oh ini servis nggak bagus, oh ini lama, oh ini terlalu pelan, oh ini rasanya nggak enak dan seterusnya. Kita harus jadi kayak eat your own dog food. Cobain bisnis kita sendiri, cobain jadi mystery shopper, cobain jadi customer. Enak nggak prosesnya? Nunggunya berapa lama sampai barang terkirim? Atau nunggunya gimana sampai makanan tersajikan? Apapun itu bikin kita jadi lebih peka perasaan customer ketika kita menjadi customer sendiri. Kita juga bisa nyuruh orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga, temen yang karyawan kita nggak kenal, untuk nyobain bisnis kita sendiri dan ngasih feedback ke kita straight to the point agar bisa langsung kita perbaiki. Thank you, nanti detailnya saya coba bikin short. Thank you.